Halo semua, Kumaila Hakimah baru saja merilis video yang berisi pengakuan bahwa dia mendapatkan intimidasi berupa ancaman pembunuhan dan pemerkosaan Islami. Ada yang berkata darahnya halal ditumpahkan, dan bahkan ada yang mengatakan lehernya dirindukan pedang Khalifah Umar. Sejak awal konten, sudah tidak terhitung ya banyaknya ancaman pembunuhan atau suruhan untuk bunuh diri, itu juga ada ancaman pemerkosaan dan intimidasi-intimidasi lainnya gitu ya. Yang kadang sialnya nuansanya tuh, nuansa ancamannya tuh sangat islami gitu. Bernuansa islami seperti misalnya dibilang darah aku halal untuk ditumpahkan, atau katanya leher aku itu dirindukan oleh tebasan pedang Khalifah Umar gitu. Dan ini bukan satu dua ya, banyak gitu, banyak banget. Ancaman Islami ini jahat dan menjijikkan sekali. Bayangkan, Kumaila hanyalah seorang perempuan yang lemah. Bukan pejabat, bukan penguasa, bukan tokoh militer, tidak pegang senjata. Dia hanya mempertanyakan dan mengkritisi Islam. Dan dia bukan seorang non-muslim. Dia bahkan adalah seseorang yang belajar di pesantren hingga hafal Al-Quran dan lulus kuliah dengan program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi dia hanya mempertanyakan dan mengkritisi agamanya sendiri yang pernah dia pelajari sejak kecil. Dan ini adalah suatu perbuatan yang dilindungi oleh undang-undang negara kita. Kebebasan untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28 UUD 1945. Tetapi apa yang dia dapatkan? Ancaman. Ancaman yang sangat menjijikan. Diperkosa. Dan dibunuh. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang beragama Islam. Dan teman-teman jangan berkata ini hanya oknum. Ini adalah salah ajaran agama Islam yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Yang pertama ada teorinya dan rumusannya, dalil di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam hadis Sunan Abu Daud nomor 3795, diceritakan seorang wanita hamil dibunuh karena mengkritik Muhammad, dan Muhammad sendiri memuji pembunuhan itu sambil menyatakan darahnya halal. Diceritakan di sini, seorang laki-laki buta mempunyai umul walad, budak wanita yang dijadikan istri, yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia benar-benar telah melakukannya, penghinaan. Laki-laki itu melarang dan mengancamnya, namun ia tidak berhenti. Dan ia terus melarangnya, namun wanita itu tidak menggubris. Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya. Pada suatu malam, wanita itu kembali mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka laki-laki itu mengambil sebuah pisau tajam. Pisau itu aku letakkan di atas perut wanita itu seraya menusuknya. Laki-laki itu membunuhnya sementara antara kedua kaki wanita tersebut lahir seorang bayi mungil. Hingga ia pun berlumuran darah. Ketika hari telah pagi kejadian tersebut disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lantas mengumpulkan orang-orang dan bersabda, "Aku bersumpah kepada Allah atas seorang laki-laki, ia telah melakukan suatu perbuatan karena aku, ia dalam kebenaran." Kemudian laki-laki buta itu melangkah di antara manusia, hingga ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah suaminya, namun ia mencela dan menghinamu. Aku telah melarang dan mengancamnya, namun ia tidak berhenti atau menggubrisnya. Darinya aku telah dikaruniakan 2 orang anak yang cakap layaknya bintang yang bersinar. Wanita itu sangat sayang kepadaku. Namun tadi malam ia mencela dan menghinamu. Lantas aku mengambil pisau tajam, pisau itu aku letakkan di atas perutnya dan aku tusukkan hingga ia mati." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Ketahuilah bahwa darah wanita itu adalah sia-sia atau halal." Inilah teladan orang yang katanya berakhlak paling mulia. Mulia bagi mereka, tetapi sangat biadab dan menjijikan bagi orang lain. Di dalam Al-Quran surah 33 ayat 57, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Jadi, Allah dalam Islam gampang disakiti dan punya keinginan untuk balas dendam demi melampiaskan rasa sakitnya. Kita manusia biasa aja tahu bahwa semakin kuat seseorang, dia akan semakin tidak gampang tersakiti. Dan kita tahu bahwa sifat suka balas dendam itu disebabkan karena terikat dengan kebencian.
Orang yang punya spiritual yang tinggi, pasti melepaskan kebencian dan tidak lagi suka balas dendam. Apakah Tuhan yang benar seperti ini? Tentu tidak. Ini adalah sifat manusia. Dan bahkan ini adalah sifat anak kecil dengan tingkat spiritual yang rendah. Kemudian di dalam Al-Quran surah 4 ayat 24, surah 23 ayat 5-6, surah 70 ayat 29-30, melegalkan pemerkosaan kepada budak. Bahkan melegalkan pemerkosaan budak yang punya suami. Ini sangat menjijikan. Selain ada teori dan rumusan dalilnya, yang kedua pada prakteknya, ancaman seperti ini dapat direpetisi berulang-ulang kali. Kalau kamu tidak percaya, silahkan coba sendiri. Kalau kamu lakukan hal yang sama dengan Kumaila, kamu juga akan mendapatkan ancaman yang sama. Halal darahnya. Saya mengatakan hal ini karena saya sendiri juga mengalaminya. Saya juga mendapatkan ancaman dan darah saya sudah mendapatkan sertifikat halal. Dan dari dulu, di sepanjang sejarah sejak berdirinya Islam, sudah banyak orang yang diperkosa dan dibunuh dengan alasan membela Islam. Jadi, ancaman pemerkosaan dan pembunuhan yang dialami oleh Kumaila Hakimah bukanlah oknum, tetapi memang ajaran Islam yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Dan kenapa Kumaila mendapatkan ancaman pemerkosaan dan pembunuhan? Karena mempertanyakan dan mengkritik Islam. Islam begitu rapuh terhadap pertanyaan dan kritik. Tidak mampu menghadapi pertanyaan dan kritik, sehingga tidak punya jalan lain selain berusaha membungkam. Karena kalau agama Anda benar, tidak perlu takut dipertanyakan dan dikritik. Jika Islam adalah agama yang benar, apakah bisa runtuh hanya karena pertanyaan